Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kelompok kami terdiri dari 1. Marsha Irisa Meisela, 2. Zaki Arkan Ariansah, 3. Muhammad Tazil Naufal Rosid, 4. Dava Kurniada, 5. Zakia Adiatna Ramadan, 6. Taufik Akbar, 7. Rika Aulia Nugraha, dan terakhir yaitu 8 ada Angga. Langsung aja ke slide berikutnya. Yaitu, apa sih itu Pancasila? Pancasila sendiri adalah dasar dari negara Indonesia. Nah, nama ini tuh dibagi menjadi dua. Di mana nama ini diambil dari kata-kata yang ada di bahasa Sanskerta. Apa aja sih dua kata ini? Yaitu ada panca yang memiliki arti 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Dimana jika digabung berarti adalah 5 asas. Nah, Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana Pancasila ini lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di mana itu bertepatan dengan momen sidang kedua BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 ideologi utama untuk menjadi suatu penyusun dari Pancasila itu sendiri. Nah, ideologi utama ini tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki bunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dan terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke ideologi. Jadi ideologi itu didasarkan atas dua bahasa dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Jadi ideas itu bermakna tentang gagasan, pemikiran, dan ide, dan logos itu bermakna ilmu. Jadi dari bahasa ideas dan logos itu dapat diartikan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, keyakinan, dan pemikiran yang sistematis dan menyeluruh dari bidang sosial budaya, politik, keagamaan, dan ekonomi. Jadi dalam arti lain, ideologi itu bisa dianggap sebagai fondasi intelektual atau fisiologis yang membentuk pandangan dunia seseorang atau kelompok terhadap berbagai aspek kehidupan di realitanya kita gitu. Ini mencakup nilai-nilai prinsip, ekonomi, prinsip tujuan dan sesuatu yang mengarahkan tindakan dan keputusan dalam berbagai konteks yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dalam konteks sosial ideologi, seringkali kita memerankan peran penting dalam menentukan identitas kolektif ya. Jadi mempengaruhi kebijakan publik dan membentuk dinamika dalam bermasyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang, bahkan kelompok orang, sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain perkataan, unsur-unsur yang merupakan materi bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga bangsa ini merupakan kausa materalis asal bahan Pancasila. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Nilai dasar. Nilai dasar mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran,
dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berikutnya, penyesuaian pelaksanaan dari suatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nomor 3, nilai praksis. Nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjutan dari slide ini. Fungsi pokok Pancasila. Fungsi pokok Pancasila sendiri adalah sebagai dasar negara dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Semua hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah yang fundamental. Jika kita uraikan, Pancasila sendiri sebagai pedoman bagi negara menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila diakui sebagai dasar negara yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pijakan utama bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar-dasar bagi kehidupan, menjunjung tinggi norma-norma keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Sebagai pemersatuan keberagaman, Pancasila mempromosikan kesatuan dalam keberagaman, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta mendorong kerjasama antara warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila memiliki ciri yang bersifat yaitu aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang dimana bisa kita pahami bahwa aktual itu yaitu adalah sifat up to date, yaitu yang dimana ideologi Pancasila itu selalu up to date dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang ada di PPT disebutkan bahwa ideologi Pancasila itu senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamis dan antisipatif. Selanjutnya yaitu sebagai sebuah ideologi negara. Pada hakikatnya Pancasila itu mempunyai 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realitas. Yang dimaksudkan adalah nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila, yaitu berasal dari nilai-nilai yang bersifat real, yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Bisa kita pahami bahwa dimensi realitas itu maksudnya adalah nilai-nilai dasar kehidupan, nilai-nilai dasar yang ada pada Pancasila atau di dalam Pancasila itu berasal dari nilai-nilai yang bersifat real atau seperti yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya ada dimensi idealis, di mana dimensi idealis merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Adalah hakikat nilai mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi idealisme yang bersumber pada nilai-nilai filosofis. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, di mana dimensi fleksibilitas adalah relevansi atau kekuatan yang menstimulasikan masyarakat agar mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran baru mengenai nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Sehingga sebagai sebuah ideologi Pancasila bersifat terbuka karena lebih demokratis dan membuat dinamika internal yang mengundang dan merangsang masyarakat warga negara yang meyakininya sehingga
mampu mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Lalu yang bisa disimpulkan adalah konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang untuk membentuk kesepakatan masyarakat. Bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut yang hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme, sehingga masyarakat bisa disimpulkan bahwa masyarakat mampu atau diperbolehkan untuk berserikat atau berpendapat sesuai hak mereka dan masih dalam koridor Pancasila, sehingga tidak ada batasan bagi masyarakat untuk berpendapat, menyampaikan pemikirannya karena didukung oleh Pancasila dalam negara yang demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.